Sebelum kita mulai ceritanya, semua cerita yang kalian saksikan di sini adalah karya tulisan Mang Ripan sendiri. Jika ada kesamaan tempat ataupun tokoh dengan kenyataan, itu murni kebetulan. Dan Mang Ripan mohon maaf jika ada yang merasa terganggu, tetapi tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung siapapun. Dan selamat menonton, dan semoga kalian menikmati ceritanya. Absen juga ya di kolom komentar. Dan ini dia ceritanya. Farah sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang besar, menatap foto pernikahannya dengan Damar yang terbingkai rapi di meja. Hatinya sesak, ada perasaan aneh yang terus mengganggunya. Sudah seminggu terakhir ini, Damar sering sekali pulang malam. Setiap kali Farah menanyakan kemana dia pergi, suaminya itu selalu memberi alasan yang terdengar tidak meyakinkan. Bahkan kejadian-kejadian kecil seperti Damar yang tiba-tiba lupa dengan janji-janjinya, atau yang lebih parah, tidak menjawab pesan dari Farah selama berjam-jam. Hal itu pun semakin membuatnya curiga. Namun Farah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ini hanya perasaan cemas yang berlebihan. Tapi hatinya sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Terlebih lagi, kehadiran Lestari, asisten pribadi yang baru bekerja beberapa bulan terakhir, membuat Farah semakin tidak nyaman. Lestari adalah wanita muda yang cantik dan penuh perhatian. Tidak jarang, Farah merasa ada yang aneh dengan interaksi antara suaminya dengan Lestari. Seperti ada sebuah kedekatan yang lebih dari sekedar hubungan profesional. Suatu malam, Farah memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia sudah terlalu lama menahan rasa penasaran yang begitu menyiksanya. Setelah memastikan bahwa Damar belum pulang, Farah mulai mencari-cari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Dia masuk ke ruang kerja Damar dan mulai membuka laci meja kerja suaminya. Tiba-tiba, Farah terhenti saat menemukan sebuah foto yang tidak seharusnya dia lihat. Itu adalah foto Damar dan Lestari yang tampaknya diambil di sebuah restoran yang mewah. Mereka berdua tampak akrab, bahkan terlalu akrab untuk hanya sekedar hubungan atasan dan bawahan. Wajah Farah berubah pucat saat melihat foto itu. Tidak ada lagi keraguan di dalam dirinya. Semua pertanyaan yang selama ini menggelayuti pikirannya akhirnya menemukan jawabannya. Iya, Damar selingkuh. Kemarahan dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Farah teringat saat pertama kali bertemu dengan Damar. Pria itu terlihat sempurna di matanya. Seorang suami yang penuh perhatian, pekerja keras, dan sangat mencintainya. Tapi ternyata semua itu hanyalah ilusi belaka. Farah duduk di kursi, merasakan tubuhnya lemas seolah baru saja menerima pukulan keras. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dalam pikiran Farah, banyak hal yang harus diputuskan. Bagaimana dia harus menghadapi Damar nanti? Apakah dia akan langsung menceraikannya? Ataukah dia masih memberikan kesempatan kedua? Lalu sebuah suara dari belakang membuat Farah terkejut. Ternyata itu adalah Lestari yang berdiri di ambang pintu ruang kerja. "Farah, maaf, aku gak sengaja masuk," kata Lestari dengan suara yang terlalu lembut, hampir seperti ada yang disembunyikan. Farah menatap Lestari dengan tajam, matanya penuh kecurigaan. "Kamu tahu kan apa yang aku temukan?" Suaranya bergetar, tapi dia berusaha untuk tetap tegar. Lestari terdiam sejenak, wajahnya terlihat cemas. Farah, itu bukan seperti yang kamu kira," jawab Lestari pelan, tetapi tidak berani menatap mata Farah. "Apa itu bukan yang aku kira?" Farah mendekat, suara kemarahannya mulai terdengar jelas. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gak bisa melihat ada yang gak beres antara kamu dan suamiku?" Farah menambahkan, hatinya semakin panas. Lestari tampak tertekan, namun dia berusaha tetap tenang. "Mbak Farah, aku gak bisa jelasin sekarang, tapi percayalah, Damar dan kami tidak seperti yang kamu pikirkan. Tapi aku lihat fotonya, Lestari. Aku lihat bagaimana kalian berdua terlihat sangat akrab. Apa yang harus aku percaya lagi?" Farah mulai berteriak, emosi yang tertahan akhirnya meledak. Lestari pun bingung, namun dia hanya bisa diam. Farah merasa marah dan terluka. Dan pada saat itu dia merasa Lestarilah adalah orang yang harus disalahkan. "Aku akan bicarakan hal ini langsung dengan Mas Damar. Kalau dia gak ada penjelasan yang memuaskan,
Aku akan pastikan kamu dan dia merasakan akibatnya, kata Farah dengan suara penuh tekad, lalu meninggalkan ruang kerja dengan langkah yang cepat. Di luar rumah, malam sudah larut, dan Farah berjalan menuju garasi untuk mengambil mobilnya. Saat dia membuka pintu mobil, ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari Damar. Sayang, aku baru selesai meeting. Maaf kalau tadi gak sempat kabarin. Aku lagi buru-buru. Aku langsung pulang ya. Pesan itu hanya membuat hati Farah semakin panas. Sudah jelas dia sedang mencoba menutupi kebohongannya. Farah tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, dia meluncur ke jalanan, bertekad untuk menghadapinya malam ini juga. Dalam perjalanan menuju rumah Damar, Farah merasa seperti sedang berjalan di atas ranjau. Setiap langkahnya terasa begitu berat. Di dalam hatinya ada perasaan ingin mengakhiri semuanya, tapi juga ada rasa takut. Bagaimana jika dia salah? Bagaimana jika semua ini hanya salah paham? Namun semakin dia berpikir, semakin dia yakin bahwa Damar telah mengkhianatinya. Setibanya di rumah lain milik Damar, Farah langsung membuka pintu dengan keras, dan Damar yang sedang duduk di ruang tamu terkejut mendengarnya. Ada apa, Dek? Damar bertanya tampak cemas. Kamu pikir aku gak tahu, Mas? Kamu pikir aku gak bisa lihat kalau ada yang aneh di antara kamu dan Lestari? Farah berkata, matanya menatap tajam ke arah Damar. Damar terdiam beberapa detik, tampak bingung. Farah, apa maksudmu? Jangan pura-pura gak tahu, Mas. Aku sudah tahu semuanya, kata Farah. Suaranya bergetar tapi penuh amarah. Damar masih tambah kebingungan, lalu akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Farah, aku bisa jelasin semuanya, jawabnya, tapi Farah sudah tidak peduli lagi. Dia hanya ingin mendengar penjelasan Damar, tapi apakah ada penjelasan yang bisa memperbaiki semuanya? Malam itu, Farah merasa dunia seakan runtuh. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi di balik semua rasa sakit itu, ada satu tekad yang kuat dalam dirinya. Dia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Warisan yang selama ini menjadi milik suaminya, yang selama ini dia anggap sebagai hal yang tidak terjangkau, kini menjadi sesuatu yang harus dia rebut. Farah tidak bisa tidur malam itu. Di ranjang yang seharusnya menjadi tempat dia merasa aman, dia justru merasa seperti seorang wanita yang dikhianati. Damar tidur di sampingnya, namun bagi Farah, dia sudah tidak melihatnya sebagai pria yang pernah dicintainya. Ada perasaan sepi yang menyelimuti, yang tidak bisa dia pungkiri lagi. Singkatnya, ketika hari mulai terang, Farah pun bangun dan duduk di tepi ranjang, melihat Damar yang masih terlelap. Sebuah perasaan gelap mulai menguasai pikirannya. Damar sudah tertidur nyenyak, dan Farah berencana untuk melanjutkan percakapan mereka setelah ini. Hatinya sudah tidak bisa lagi dikuasai oleh rasa kasih sayang yang dulu ada. Apa yang terjadi semalam adalah titik balik. Farah tahu keputusan yang akan dia buat hari ini tidak akan mudah. Tetapi ini adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Meskipun marah, ada satu hal yang tidak bisa Farah lupakan. Warisan Damar yang selalu dibanggakan keluarga besarnya. Warisan itu tidak hanya berupa uang dan properti, tetapi juga kekuasaan yang membuat Damar menjadi salah satu pengusaha terkemuka di kota. Farah tahu betul bahwa setelah pernikahannya dengan Damar, semua harta itu seharusnya menjadi miliknya juga. Namun Damar telah mengkhianatinya, dan Farah merasa berhak untuk merebut bagian yang seharusnya dia dapatkan. Setelah beberapa saat, Farah akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Dia menunggu hingga Damar bangun, yang ternyata baru terbangun sekitar jam 9 pagi. Damar membuka mata dan melihat Farah sudah duduk di ujung ranjang. Wajahnya tampak serius. Farah, maafin aku kemarin, Rah, kata Damar dengan suara yang pelan, mencoba meraih tangan Farah. Aku tahu, ini semua salah, tapi kamu harus percaya padaku. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Farah menarik tangannya dengan cepat, menatap Damar tajam. Jangan coba bohongi aku lagi, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kamu selingkuh dengan Lestari, kan? Damar terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi tegang, seperti sedang berpikir keras untuk mencari kata-kata yang tepat. Dek, kamu harus ngerti, aku gak bisa hidup tanpa Lestari. Dia lebih dari sekedar asisten.
Kami sudah lama dekat. Dan aku salah, aku tahu. Farah mendengus mendengar penjelasan dari Damar yang makin tidak masuk akal. Mas, kamu pikir dengan pengakuan itu semua bisa selesai? Lestari yang kamu sebut lebih dari asisten yang selama ini kamu sembunyikan di balik senyummu itu. Suara Farah semakin meninggi. Mas, ini bukan hanya soal perselingkuhanmu. Ini soal bagaimana kamu menghancurkan hidup kita, keluarga kita, Mas. Bagaimana kamu mengkhianatiku setelah bertahun-tahun bersama. Aku bukan cuma marah, aku terluka, Mas. Tapi aku tahu satu hal, aku akan mendapatkan apa yang akan menjadi hakku. Damar menggelengkan kepalanya. Dek, kamu gak paham. Aku gak bisa hidup tanpa dia, Dek. Tapi aku tetap akan mencintaimu. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Percayalah, Dek. Farah tertawa, tapi itu adalah tawa yang penuh dengan kepahitan. Cinta? Kamu bilang cinta, Mas. Kamu sudah menghancurkan cinta itu sendiri. Aku sudah tidak percaya lagi pada kata-katamu. Farah pun berdiri, menatap Damar dengan tajam. Sekarang, dengarkan baik-baik, Mas. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan ambil semua yang menjadi hakku, yaitu warisan ini. Damar terkejut. Kamu gak bisa kayak gitu, Dek. Itu semua milik keluargaku, bukan hanya milikku. Kamu tidak bisa semudah itu mengambilnya. Jadi sekarang kamu ingat soal keluargamu. Farah menatap Damar dengan penuh kebencian. Selama ini, kamu hanya mementingkan keluarga besarmu. Dan kamu pikir aku cuma ikut-ikutan saja. Tidak, Mas. Semua yang selama ini kita bangun, aku juga berhak atas itu. Aku gak akan tinggal diam. Aku akan ambil bagianku. Kalau perlu, aku akan hancurkan semuanya. Damar terlihat panik. Dek, kamu gak boleh seperti ini. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku akan putus dengan Lestari. Tapi tolong, jangan ambil langkah yang lebih jauh. Terlambat, Mas. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan pergi ke pengacara dan mengajukan perceraian. Aku akan merebut warisan itu. Dan aku akan pastikan Lestari tahu bahwa kamu tidak bisa mengelak dari kenyataan ini. Damar tampak bingung, berusaha mencari cara untuk menghentikan Farah. Namun sudah terlambat. Farah sudah terlalu jauh, dan kini ada satu hal yang tidak bisa Damar hindari. Perang ini sudah dimulai. Hari itu pun, Farah langsung menghubungi pengacara terbaik yang dia kenal. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Dia ingin proses perceraian berjalan secepat mungkin. Selama bertahun-tahun, Farah telah mencurahkan perhatian dan tenaga untuk membangun kehidupan mereka. Dan kini dia tidak akan membiarkan Damar atau siapapun merampas haknya begitu saja. Di sisi lain, Damar merasa terpojok. Dia menyadari betapa dalamnya kesalahannya. Hatinya tidak hanya dipenuhi penyesalan, tetapi juga ketakutan. Ketakutan kehilangan segala yang telah dia bangun selama ini. Lestari, yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan baru dalam hidupnya, tampak seperti sebuah kesalahan besar. Namun dia sudah terlanjur terjebak dalam hubungan itu. Dan Farah adalah kekuatan yang tidak terhentikan. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Farah sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pengacara telah mengajukan tuntutan dan Damar tidak punya banyak pilihan. Perceraian itu harus terjadi. Dalam sidang perceraian, Farah dengan tenang mengungkapkan segala hal yang terjadi dan bagaimana Damar telah menyia-nyiakan pernikahan mereka. Dan singkatnya, Farah pun memenangkan tuntutannya. Dia mendapatkan sebagian besar warisan yang selama ini seharusnya menjadi miliknya. Selain itu, Damar juga harus membayar sejumlah besar uang tunjangan untuk Farah dan anak mereka yang masih kecil. Farah berhasil memperoleh kebebasannya. Dan meskipun perasaan pahit masih menyelimuti, dia merasa seperti mendapatkan kemenangan besar atas semua pengkhianatan yang dia alami. Dan setelah semuanya selesai, Farah tahu hidupnya akan terus berjalan meskipun dengan cara yang berbeda. Namun dia sudah menemukan kekuatan baru dalam hidupnya. Dia belajar bahwa tidak akan ada yang lebih berharga daripada harga diri dan haknya sebagai seorang wanita. Dia akan melangkah maju, meninggalkan masa lalu, dan tidak akan lagi terkait oleh bayang-bayang Damar atau perselingkuhannya. Farah kini siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya.
dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Mang Ripan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.